Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita bersama-sama dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan mengaruniakan kami keselamatan, mengaruniakan waktu. Dan karena itu kami hendak memulai aktivitas kami ini dengan memohon rahmat pertolongan hanya darimu. Dan kiranya Tuhan melalui firman Allah kami dikuatkan, disegarkan. Dan diberi kemampuan dan arahan untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini Galatia pasal 6 ayat 11 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang dimaksud di sini adalah mengubah perilaku yang lama menjadi perilaku yang baru. Apa yang penting yang dipahami Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Pertama, menjadi ciptaan baru fokus pada transformasi batinia. Ayat-ayat yang kita baca menekankan bahwa yang terpenting bukanlah penampilan atau ritual lahiriah seperti sunat, tetapi transformasi batinia. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Paulus menulis dengan huruf besar untuk menegaskan pentingnya pesan ini. Menunjukkan urgensi dan kesungguhannya dalam menyampaikan kebenaran Injil. Kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam hal-hal lahiriah yang hanya untuk pamer, tetapi lebih kepada perubahan hati dan kehidupan yang sejati. Yang kedua, kebanggaan dalam salib Kristus. Paulus menegaskan bahwa satu-satunya hal yang layak untuk dibanggakan adalah salib Yesus Kristus. Melalui salib kita telah disalibkan bagi dunia. Artinya kita tidak lagi hidup menurut standar dunia yang penuh dengan kepentingan diri dan kemegahan lahiriah. Sebaliknya kita hidup untuk Kristus dengan caranya. Ini mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari pencapaian duniawi menjadi hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang ketiga, menjadi ciptaan baru dalam ayat 15, Paulus menegaskan bahwa yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Ini berarti mengalami transformasi rohani yang sejati melalui iman kepada Yesus Kristus. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tanpa perubahan hati dan hidup yang sejati. Menjadi ciptaan baru melibatkan hidup dalam roh, meninggalkan kehidupan lama kita dan mengenakan kehidupan baru yang diberikan oleh Kristus Yesus. Keempat, damai sejahtera dan rahmat. Paulus menutup suratnya dengan berdoa agar damai sejahtera dan rahmat Allah menyertai semua yang mengikuti patokan ini, yaitu hidup sebagai ciptaan baru. Ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam iman membawa berkat rohani yang melimpah, yaitu damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan. Hidup sebagai ciptaan baru berarti hidup dalam kedamaian dan rahmat yang Tuhan berikan setiap hari. Kidung Jemaat 357, dengar panggilan Tuhan.
panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi pelayan melalui hidup kami yang terus dibaharui dari hari ke hari, menjadi ciptaan baru. Itulah yang penting dari semua macam ritual yang bermakna tetapi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk dapat melakukan setiap yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan kami mohon Tuhan menyertai setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, baik yang mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan sapaan melalui orang dewasa kepada anak-anak, dan begitu sebaliknya. Hubungan-hubungan yang tadinya retak menjadi hubungan yang semakin baik di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.